Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Anggraini, NPM 2422054, Program Studi Teknologi Pendidikan kelas A11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, emosional, dan sosial. Teori ini bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi tertinggi mereka dengan memperhatikan kebutuhan, motivasi, dan juga perasaan. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori humanistik memandang pembelajaran sebagai proses melibatkan seluruh aspek diri manusia. Tujuannya bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membantu individu memahami dirinya, menemukan makna dalam belajar, dan mencapai akulitasi diri. Ada pula tokoh-tokoh dan kontribusinya, yaitu Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia yang berpengaruh besar dalam teori ini. Menurutnya, individu perlu memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan: kebutuhan psikologis, makanan, minuman, istirahat, kebutuhan keamanan, rasa aman secara fisik dan emosional, kebutuhan sosial, rasa diterima-terima, kasih sayang, dan hubungan interpersonal. Kebutuhan penghargaan, pengakuan dan rasa harga diri, aktualisasi diri, mengembangkan potensi seluruhnya. Charles Rogers, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Rogers menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada individu. Ia juga memperkenalkan konsep education of positive regard, penerimaan tanpa syarat terhadap peserta didik. Kebebasan belajar, siswa diberi ruangan untuk menentukan apa yang ia inginkan. Kebebasan belajar, siswa diberikan ruang untuk menentukan apa yang ingin dipelajari. Yang selanjutnya, Arthur Combs menekankan pentingnya persepsi individu dalam pembelajaran. Menurut Combs, bagaimana seorang memandang dirinya dan dunia sekitar mempengaruhi keberhasilan belajar. Ada pula prinsip-prinsip utama teori humanistik. Belajar adalah pengalaman pribadi. Proses belajar melibatkan emosional, perasaan, dan makna yang ditemukan oleh individu. Kebutuhan individu harus dipenuhi. Pembelajaran hanya efektif jika kebutuhan dasar, fisik, sosial, dan emosional siswa terpenuhi. Ada pula tujuan pembelajaran adalah aktualisasi diri. Pembelajaran bertujuan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Peran guru sebagai fasilitator. Guru berfungsi sebagai pembimbing yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, bukan sebagai pengontrol. Motivasi intrinsik lebih penting. Siswa belajar lebih baik jika didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan internal, bukan oleh tekanan eksternal. Ada pula aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. A. Pendekatan pengajaran belajar berpusat pada peserta didik. Student-centered learning. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih dan mengeksplor materi yang mereka anggap relevan. Pembelajaran kontekstual, contextual learning. Materi belajar disesuaikan dengan pengalaman hidup siswa agar lebih bermakna. Penggunaan refleksi dan diskusi. Guru mendorong siswa untuk mengekspresikan. Peran guru menunjukkan empati dan penerimaan tanpa syarat terhadap siswa. Memberikan umpan balik yang membangun, menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung eksplorasi. Kegiatan pendukung atau ice-breaking aktivitas untuk menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan. Jurnal, refleksi, siswa menulis pengalaman mereka selama belajar. Diskusi berkelompok, mendorong kolaborasi dan pengembangan kemampuan sosial. Ada pula kelebihan teori belajar humanistik, yaitu menekankan pengembangan manusia secara menyeluruh, kognitif, efektif, sosial. Membantu siswa menemukan makna pembelajaran, dan juga mendorong motivasi intrinsik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Membantu siswa memahami dan mengatasi emosi mereka. Menyediakan lingkungan belajar yang inklusif dan juga mendukung.
Ada pula kelemahan teori belajar humanistik, yaitu sulit diterapkan di lingkungan pendidikan dengan banyak siswa karena pendekatan ini membutuhkan perhatian individual yang lebih besar, tidak memberikan penekanan khusus pada hasil akademik atau kognitif tertentu. Pendekatan yang terlalu terbuka dapat menyebabkan siswa tidak fokus pada tujuan pembelajaran. Butuhkan guru dengan keterampilan empati dan fasilitas yang baik yang mungkin tidak dimiliki semua guru. Ada pula contoh penerapan teori humanistik dalam kelas. Guru memulai pembelajaran dengan diskusi tentang pengalaman hidup siswa yang relevan dengan materi pembelajaran. Belajar bahasa. Siswa diminta untuk menulis cerita pribadi atau pengalaman hidup mereka dalam bahasa yang dipelajari. Proyek berbasis minat. Siswa diberi kebebasan memilih topik proyek yang mereka anggap menarik dan bermakna bagi diri mereka. Pemberian umpan balik yang positif. Guru memberikan apresiasi terhadap setiap usaha siswa terlepas dari hasil akhirnya. Disimpulkan bahwa teori belajar humanistik memberikan pandangan bahwa pembelajaran adalah proses holistik yang melibatkan seluruh aspek diri individu dengan berfokus pada aktualisasi diri dan kebutuhan manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, personal yang relevan dengan kehidupan siswa. Meskipun memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya, teori ini relevan dalam menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung. Sekian pemaparan saya tentang materi teori belajar humanistik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang terdapat dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.